Allahu 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 Allah Allahu Allah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa a'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da, amma ba'du. Ikhwatul iman rahimakumullah, di hari ke-15 bulan suci Ramadan 1441 Hijriah bertetapan dengan tanggal 8 Mei 2020 Masehi. Mudah-mudahan kita masih diberi kesehatan dan kekuatan untuk kita melaksanakan perintah saum. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang pertanyaan bagaimana hukumnya mencicipi makanan ketika saum. Sebagian dari kita tentu ada yang melakukan memasak untuk mempersiapkan buka, terutama bagi para ibu-ibu atau para pedagang makanan yang dijual untuk hidangan berbuka saum. Tentu harus tahu masakannya apakah rasanya udah pas atau belum. Takutnya jika tidak dicicipi terlebih dahulu, hasil masakannya tidak memuaskan bagi yang memakannya, atau pedagang yang mengecewakan pembelinya karena masakannya rasanya tidak pas. Nah, di sini banyak masih ragu, batal nggak sih saum ketika mencicipi makanan? Jika sedang dalam keadaan bersaum dan kita sedang memasak makanan untuk persiapan berbuka atau jualan, kita diperbolehkan untuk mencicipi makanan asal makanan tersebut hanya sampai di lidah dan tidak melewati tenggorokan. Ini sesuai dengan dalil hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "La ba'sa an yadaqu khola." Tidak mengapa mencicipi suka aw syai'an malam yadkhulu kholaqoh, atau makanan lain selama tidak masuk ke tenggorokan. Hadis riwayat Bukhari. Jadi menurut hadis ini boleh kita mencicipi asal tidak masuk ke tenggorokan. Jadi asal tahu rasanya, oh ini udah pas rasanya, jadi tidak boleh untuk ditelannya. Nah, yang jadi pertanyaan berikutnya, gimana jika ketika mencicipi itu kita tertelan ke tenggorokan? Nah, jika orang yang puasa menelan makanan yang dicicipin karena tidak sengaja, maka dia tidak wajib mengqadha dan dia dilanjutkan puasanya. Ini berdasarkan keutamaan dalil yang menunjukkan dimaafkannya orang yang lupa dalam melaksanakan syariat. Di samping itu terdapat sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, an Abi Hurairah, dari Abu Hurairah, qala, ia berkata, qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bersabda Rasulullah Alaihi Wasallam, man nasiya wa huwa shaimun, siapa saja yang lupa bahwa ia sedang saum, fa akala aw sariba, kemudian ia makan atau minum, fal yutima shaimahu, maka sempurnakanlah saumnya. Fa innama at'amahu Allahu wastaqoh, sebab Allah yang memberikannya makan dan minum. Hadis riwayat Al-Bukhari nomor 1933 dan Muslim nomor 1155. Jadi menurut kedua hadis tersebut, mencicipi makanan yang kita masak boleh selama tidak melewati tenggorokan, hanya sekedar mengetahui rasanya
udah pas atau belum, itu diperbolehkan. Nah, bagaimana untuk jika makanan itu tertelan? Nah, di hadis kedua tadi juga tidak mengapa ketika tidak sengaja, tidak ada unsur kesengajaan. Jadi kalau tidak sengaja tertelan ketika mencicipi, maka tidak batal saumnya, maka dilanjutkan saumnya. Allahu a'lam bishawab. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Jangan lupa like dan subscribe dan share video ini untuk jalan dakwah kita berbagi ilmu agama Islam kepada yang lainnya. Akhirul kalam, aku qouli hada, astagfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.